A few moments later. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan mengawasi sistem keuangan suatu negara. Pembentukan bank sentral di berbagai negara memiliki sejarah yang beragam, dipengaruhi oleh konteks ekonomi, politik, dan sosial masing-masing. Contoh pembentukan bank sentral di berbagai negara, yang pertama ada negara Swedia, negara Inggris, negara Prancis, negara Amerika Serikat, negara Indonesia, dan negara Filipina. Yang pertama ada negara Swedia, Sveriges Riksbank. Sveriges Riksbank didirikan pada tahun 1668, dianggap sebagai bank sentral tertua di dunia. Bank ini dibentuk dari sisa-sisa Stockholm Pinco yang gagal dengan tujuan utama memberikan pinjaman kepada pemerintah dan mengendalikan peredaran uang. Yang kedua ada negara Inggris, Bank of England. Didirikan pada tahun 1694, Bank of England awalnya bertujuan untuk mengelola utang pemerintah dan mendanai keterlibatan Inggris dalam perang. Seiring waktu, bank ini berkembang menjadi lembaga yang mengendalikan kebijakan moneter dan menjadi model bagi banyak bank sentral lainnya di seluruh dunia. Ketiga, negara Prancis, Banque de France. Napoleon Bonaparte mendirikan Banque de France pada tahun 1800 untuk menstabilkan ekonomi Prancis setelah periode revolusi. Tujuan utamanya adalah memperkuat sistem keuangan dan menyediakan pembiayaan bagi pemerintah. Yang keempat, dari negara Amerika Serikat, yaitu Federal Reserve. Setelah beberapa upaya yang sebelumnya gagal seperti The First Bank of the United States pada tahun 1791 dan The Second Bank of the United States pada tahun 1816, Amerika Serikat akhirnya mendirikan Federal Reserve pada tahun 1913 yang bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih stabil dan fleksibel serta mengurangi krisis keuangan yang sering terjadi. Yang kelima, dari negara Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Pada masa kolonial, di Javas Bank atau yang biasa disingkat DJB, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1827 dan berperan sebagai bank sirkulasi. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menasionalisasikan DJB dan mendirikan Bank Indonesia pada 1 Juli 1853 sebagai bank sentral yang bertugas mengeluarkan dan mengatur peredaran uang, menjaga stabilitas moneter, dan mendorong kelancaran sistem pembayaran. Yang keenam, dari negara Filipina, yaitu Bangko Sentral Pilipinas. Upaya untuk mendirikan bank sentral di Filipina dimulai pada tahun 1933, namun baru terwujud setelah kemerdekaan. Pada 3 Januari 1949, Central Bank of the Philippines resmi didirikan. Kemudian melalui Undang-Undang Republik Nomor 7653 pada tahun 1993, Bank Sentral ini direformasikan dan berganti nama menjadi Bangko Sentral Pilipinas dengan fokus pada stabilitas harga dan otonomi yang lebih besar. Pembentukan bank sentral di berbagai negara seringkali dipicu oleh kebutuhan untuk menstabilkan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mengawasi sistem perbankan. Meskipun konteks dan waktu pendiriannya berbeda, tujuan utama dari bank sentral tetap konsisten, yaitu menjaga stabilitas dan ekonomi keuangan negara. Perkembangan fungsi dan peran bank sentral dari waktu ke waktu. Pada awalnya, peran bank sentral di Indonesia dipegang oleh Digibank Bank NV atau disingkat sebagai DJB yang didirikan pada tahun 1827. DJB ini berfungsi sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank sentral lainnya. Pada Desember tahun 1951, pemerintah Indonesia menasionalisasikan DJB melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Pada Juli tahun 1953, Bank Indonesia atau BI didirikan dan dijadikan Bank Sentral Indonesia menggantikan peran DJB. BI memiliki peran yang sama seperti DJB, yakni sebagai lembaga perbankan, mengatur moneter, dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia. BI juga melaksanakan fungsi sebagai bank umum atau bank komersial hingga tahun 1968. Lalu pada tahun 1968, Undang-Undang Bank Sentral menetapkan bahwa BI tidak lagi bank komersial, melainkan sebagai agen pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.
pada tahun 1999 diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 menyatakan bahwa BI ditetapkan kembali sebagai bank sentral yang independen. Saat ini BI memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Perbandingan sistem bank sentral di berbagai negara. Yang pertama ada negara Indonesia, yaitu BI atau biasa disebut dengan Bank Sentral Indonesia. BI di sini berperan sebagai mengatur kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan. Kedua ada negara Malaysia, yaitu BNM atau biasa disebut dengan Bank Negara Malaysia. BNM di sini berperan sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan Malaysia yang tugas menjaga stabilitas moneter, keuangan, serta mengawasi sistem pembayaran. Yang ketiga ada negara Singapura, yaitu MAS atau biasa disebut dengan Monetary Authority of Singapore. MAS di sini berperan sebagai mengawasi seluruh sektor keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Yang keempat ada negara Amerika Serikat, yaitu The Fed atau Federal Reserve System. The Fed di sini berperan sebagai menetapkan kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga dan penawaran uang serta mengatur bank. The Fed di sini memiliki struktur dengan Dewan Gubernur Pusat dan 12 bank regional.